malaikat-malaikat ini memang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah juga berfirman tentang mereka, kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia yang baik, ya. Jadi Allah sifati mereka dengan sifat-sifat mulia. Dan tidaklah Allah menyebut malaikat kecuali Allah memuliakan malaikat, ya. La yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak pernah mendahului Allah dengan suatu perkataan. Tidak pernah, kalau Allah perintahkan, mereka tidak kurangi, mereka tidak lebihkan. Tepat sesuai dengan yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah capek. La yas'amun, dalam artian mereka tidak pernah bosan. Para malaikat luar biasa, ibadah yang tiada henti-hentinya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, kenapa? Karena sebagian orang ketika berbicara tentang malaikat terkadang jadikan gurauan, terkadang candaan, ya. Tidak boleh, ya. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, dia membahas satu pembahasan yang sebenarnya menurut dia juga kurang penting, yaitu al-mufadalah bainal malaikati wa salihil bashar. Mana yang lebih utama, malaikat ataukah orang-orang soleh dari kalangan manusia? Ini pembahasan sebenarnya tidak begitu penting dalam akidah, tetapi dia bahas dengan panjang lebar. Kemudian dia sebutkan dalil-dalilnya, pendapat pertama, pendapat kedua. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya saya membahas ini karena saya melihat sebagian orang tidak beradab kepada malaikat. Seperti mereka mengatakan malaikat adalah khadimul bashar, pelayan manusia. Atau khuddamul bashar, para pelayan manusia. Karena malaikat ada yang tugas mencatat perbuatan manusia, mencabut nyawa manusia, dan seterusnya. Sehingga ada istilah malaikat adalah pelayan manusia. Ini perkataan yang tidak pantas. Karena ketika Allah menyebut malaikat, Allah selalu apa? Memuliakan malah malaikat. Perkataan ini tidak pantas. Apalagi kemudian ada yang bercanda dengan malaikat maut terkadang, bercanda tentang malaikat penjaga neraka, bercanda tentang malaikat penjaga surga, ya. Ini tidak boleh, tidak boleh malaikat jadikan candaan. Bercanda tentang malaikat pencatat amal, ya. Siapa yang bilang kalau kau lakukan gitu, malaikat juga bingung nyatatnya apa. Tidak boleh bilang malaikat bingung, kau yang bingung, ya. Malaikat dia tahu tugasnya. Mana malaikat bingung, ya. Tidak boleh. Perkataan seperti ini kita harus hati-hati. Tidak boleh kita berucap tentang malaikat dengan posisi bercandaan, merendahkan. Apalagi seperti dahulu sempat ada seorang wanita, ya, yang protes tentang malaikat ketika ada hadis yang mengatakan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim di malam hari, kemudian sang istri tidak mau, dia menolak tanpa alasan, maka istri ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ada yang komentar, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga? Ini perkataan gini enggak baik, ya. Jadi kalau kita sebut malaikat, Allah mengatakan bal ibadum mukramun. Ya. Walladzina indahu la yastakbiruna ibadatihi. Wa la yastahsirun, ya. Sungguhnya yang di sisi Allah mereka tidak pernah enggan untuk beribadah kepada Allah, dan mereka tidak pernah letih. Allah kalau sebut malaikat pasti muji malaikat. Pasti muji malaikat dengan pujian yang sangat luar biasa. Maka malaikat disifati oleh Allah dalam ayat ini al-mukramin, yaitu para malaikat yang dimuliakan.